Saudara, ini adalah sidang perdana Mario Dandi Satrio. Tiba-tiba 3 orang deketin saya. Tegap-tegap. Tegap-tegap. Kamu siapa? Kamu angkatan ya? Saya kan pakai asuransi. Iya. Ditolak. Kenapa ditolak? Yang memulai perkelahian adalah David. Kok bisa? Iya, saya menyesal ya Mario ya. Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. The Invisible Hand ini udah ngatur gimana caranya supaya Dendi ini tidak kena pasal. Dengan didamaikan oleh Anda gitu. Sampai keluar, gua tungguin itu anak. Sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal terkait penganiayaan berat rencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Orang tua, keluarga, dan kuasa hukum David Ozora turut hadir dalam persidangan. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh klien kami belum disampaikan, sementara ini adalah krusial. Contohnya, lebih detail nanti kita sampaikan lagi, tapi contohnya adalah terkait pada saat MDS ini menghubungi anak korban pada tanggal 30, itu tentu bukanlah komunikasi baik, tetapi ada mengancam nembak, itu sudah sampai 2-3 kali. Dalam persidangan terungkap detail peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Sidang Mario Dandi menghadirkan 17 orang saksi serta melibatkan 12 jaksa, diantaranya merupakan jaksa yang pernah menangani kasus Verdi Sambo. Namun sebelumnya, menjelang persidangan, Mario Dandi mengganti pengacaranya. Ia juga dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Rutan Salemba. Mario Dandi Satrio alias Dendi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dendi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Sementara itu, atas dakwaan jaksa, Mario Dandi disebut tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada 13 dan 15 Juni 2023. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah lebih dari 3 bulan, Mario Dandi Satrio akhirnya diadili. Penganiayaan kejam tak beradab yang dilakukan oleh Mario Dandi, Shane Lucas, dan anak AG gamblang dibuka di persidangan. Sempat mengaku menyesal dan meminta maaf, mata publik jeli pada ekspresi cengengesan Mario Dandi. Dan dalam kantor polisi pun, anak mantan pejabat pajak itu masih bisa bikin publik geleng-geleng. Ia bisa memasang cable ties, pengikat tangan menggunakan plastik, sendiri. Hingga Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto melontarkan permohonan maaf. Sementara sang korban, Kristalino David Ozora, berjuang pulih dari trauma berat yang kesembuhannya pun bahkan disebut para dokter sebagai mukjizat. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, eksklusif bercerita kepada saya bahwa Mario Dandi jelas bukan anak orang biasa. Ada invisible hand alias tangan siluman, tangan tak terlihat yang mencoba cawe-cawe agar penganiayaan kejam Mario Dandi terhadap David Ozora tidak menyentuh ranah pidana dan bebas murni. Eksklusif cerita Jonathan Latumahina, ayah David Ozora,
ada mafia di kasus Mario Dandi. Saudara, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Saudara, ini adalah sidang perdana Mario Dandi Satrio. Saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya masih menunggu kedatangan Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas ya. Tapi saya memberikan informasi pada Anda, ada sejumlah karangan bunga. Ini unik memang. Ini hanya untuk Shane ya. Saya bacakan ini mungkin ada sekitar 9 karangan bunga. Suarakan kebenaran Shane ya. Shane sekali berjuang, harapan akan terbentang ya. Ini dari macam-macam nih, Ketua Umum PBB Lombok, Kompar Siagian. Untuk Shane juga, dukungan untuk Shane. Ada pertanyaan, kenapa dukungan untuk Shane? Shane adalah orang yang kemudian juga terkena pasal turut serta dalam penganiayaan dengan perencanaan bersama dengan Mario Dandi. Meskipun demikian, ada juga pihak yang berpikir bahwa Shane terpaksa melakukan itu karena relasi kuasa. Karena Shane merupakan orang biasa, orang tuanya juga orang biasa, lalu kemudian diminta oleh Mario Dandi dan seterusnya. Meskipun secara fakta Shane juga terkena pasal yang sama dengan Mario Dandi karena dianggap turut serta dalam melakukan penganiayaan dan sebelumnya ada perencanaan. Ini kita akan lihat lagi. Justice for Shane ya. Ini mengingatkan kita pada Barada Eliezer, Richard Eliezer. Tapi apakah juga sama kasusnya? Apakah juga nanti akan diputus sama? Tentu ini hal yang berbeda. Kasus yang berbeda, runutan peristiwa juga yang berbeda. Nanti kita akan lihat proses sidangnya seperti apa. Saya pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya akan masuk ke dalam. Baru saja orang tua dari korban David Ozora juga ikut menyaksikan sidang di sini. Ya, nanti saya akan coba wawancara orang tua dari David Ozora lengkap, eksklusif. Ini juga ditemani oleh sejumlah anggota Banser ya, Nahdlatul Ulama. Sudah masuk dalam dan akan dimulai. Kita akan saksikan sedikit bagaimana nanti pembacaan dakwaan sidang perdana Mario Dandi. Oleh Dandi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, enak main bola ya, dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dandi, free kick, sini bos, free kick, gini bos. Saudara, di sebuah sudut dekat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya temui ayah David Ozora. Dia adalah Bung Jonathan. Tapi dengan segala keterbatasan, saya harus mewawancarai di tempat seperti ini. Bang Jo, terima kasih. Sehat selalu, saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Tentu ini bukan perjalanan yang mudah, ini berbulan-bulan. Saya mencoba memahami ya kondisinya. Saya hadir pada saat pertama kali di Rumah Sakit Mayapada waktu itu. Ya. Dan sekarang step by step, langkah demi langkah, proses persidangan terus berjalan. Meskipun ada banyak ternyata pemirsa yang belum diungkapkan, dan saya mewawancari eksklusif hari ini dengan Bang Jonathan. Bang Jo, saya melakukan ya investigasi lah ya. Kemudian saya mendapatkan bahwa ada orang-orang besar yang mungkin berada di belakang Rafael Alun ini. Saya juga mendengar, apakah benar bahwa pertama kali saat kejadian ada sejumlah orang yang begitu ketat menempel Bang Jo untuk menghapus peristiwa ini? Bisa ceritakan? Itu tanggal 20 Februari. Pada saat kejadian. Oke. Saat kejadian, waktu itu saya dapat info, kemudian David dibawa ke Medika oleh Pak Rudi, salah satu saksi juga. Saya kaget karena pemberitahuannya David dipukuli. Oke. David dipukuli. Belum lihat fotonya waktu itu? Belum, saya belum lihat kan. Saya jalan, karena saya waktu itu masih ada rapat ansor di Condet. Jadi agak makan waktu. Saya ke rumah sakit. Pas saya lihat, saya kaget. Saya benar-benar nggak bisa
nggak bisa berucap apapun gitu. Karena kondisi anak saya sudah posting juga di Twitter waktu itu. Jadi mukanya itu sebelah kanan sini tuh kayak luka parut gitu. Ada kemungkinan diseret? Seperti diseret, Oke, seperti. padahal waktu rekonstruksi kan nggak ada peristiwa penyeretan ya? Nggak ada. Tapi ada Nggak luka parut? Ada, nanti fotonya kan bisa kelihatan. Oke. Jadi seperti luka terseret, pemirsa? Kemudian telinga bagian kanan berdarah, keluar darah. Iya. Keluar darah. Terus bibirnya sobek bagian dalam. Nah, dijahit, terus giginya patah sebelah sini. Kemudian di alis luka cukup dalam juga. Kemudian di siku ada beberapa. Sebelah kanan semua ini ya? Sebelah kanan semua. Oke. Sebelah kanan semua. Jadi kalau ada dugaan diseret ya masuk akal, meskipun ya kita harus Ya. nanti hormati ya dari rekonstruksi sampai persidangan nanti. Tapi lukanya memang saya nggak pernah lihat ada luka dipukul seperti itu, bahkan MMA aja nggak ada yang kayak gitu. Yang sampai lukanya kayak gitu. Ini baru pertama kali diungkapkan pemirsa, ini eksklusif ya, disampaikan bahwa mayoritas luka sebelah kanan. Sebelah kanan. Bahkan saya sempat juga melihat fotonya waktu Ya. itu. Memang telinganya itu berdarah. bukan seperti katakanlah di benda tumpul. Kalau Ya. ditonjok misalnya dan sebagainya Ya. kan benda tumpul ya. Lebam kan. Lebam. Ini bukan, tapi Bukan. seperti Luka betul, parut. Luka parut diseret. Setelah saya lihat itu, kemudian tiba-tiba ada 3 orang. Saya kira polisi waktu itu. Oke. Karena di situ juga ada polisi. Ini di rumah sakit ini. Di rumah sakit Medika, Ya. Permata Hijau. Kemudian deketin saya, Pak, saya dari pihak pelaku. Oke. Tegap-tegap. Tegap-tegap, orangnya tegap-tegap, ada 3 orang. Itulah kenapa saya langsung teriakin mereka. Kamu siapa? Kamu angkatan ya? Kalau kamu angkatan, matra apa kamu? Dari mana? Siapa bosmu? Saya tanya itu. Saksinya banyak waktu itu. Salah satunya Pak Rudi ada, dan Abu juga lihat. Pas saya teriak-teriak itu langsung pada datang kan. Terus mereka, enggak, saya bukan dari mana-mana. Saya hanya mewakili keluarga. Saya teriakin, catat nama saya. Tuh, saya teriak itu. Terus saya jelaskan saya siapa. Terus baru setelah itu mereka minggir. Oke, ini tegap-tegap 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki. Mungkin kelihatan bawa senjata misalnya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berapa lama mereka di sana? Itu kejadian malam kalau nggak salah. Malam hari. Malam, Dia cabut itu sampai pada pas kita pada bikin laporan. Jadi seharian ya, 24 jam. 24 jam di sana. Jadi mereka cabutnya tanggal 21. Mereka udah nggak kelihatan di situ. Oke. Karena menurut Kiki itu ada 2 mobil. Oh, jadi 24 jam ditungguin terus? Iya, Bang Jo ditungguin. ini? Dan saya diajak ketemu tuh sampai 2 kali waktu itu. 2 kali. Minta supaya ini diputihkan. Iya. Supaya nggak dikasuskan. Sampai Berapapun dia bilang gitu. Oh, dia bilang berapa? Berapapun. Maksudnya dia siap bayar? Iya, berapapun biaya kita yang tanggung. Kalau perlu kita ke rumah sakit yang terbaik, ke rumah sakit yang terbaik. Saya langsung mikir, ini saya teriak-teriak begini di depan saya ada penyidik dari Oh, ini di Polres? Oh, Polsek Bukan, ya? di rumah sakit. Tapi Rumah kan ada sakit. penyidik di Oh, situ. Oke, baik. Ada penyidik, saya teriak-teriak seperti itu. Oke. Tapi ya responnya ya biasa aja gitu loh. Responnya biasa aja. Dari penyidiknya maksudnya? Dari ya mungkin karena nggak ada hubungannya atau apa, saya nggak ngerti. Tapi kenapa dia selalu mepet saya itu selalu pas ada penyidik-penyidik ini? Dan bahkan penyidiknya pada waktu itu tidak berusaha, Pak, biarkan. Ini proses hukum jalan. Enggak. Penyidiknya diam saja waktu itu? Diam aja. Saya tanya, Bapak tahu ini? Loh, nggak tahu kita. Tapi diam saja? Diam aja. Di situ Anda mencurigai bahwa orang yang datang itu orang sesuatu? Iyalah. Nanti akan nyambung di setelahnya kok. Oke, silakan. Laporan 21 Februari. Sekitar jam berapa? Jam 2 ya laporannya? Jam 2 ya ke Pesanggerahan ya? Saya dapat foto yang viral banget. Itu yang motret Wandi itu, kasih kredit. Ya. Rubicon dengan latar belakang Polsek Pesanggerahan, Ya. B120 DEN. Bang, WhatsApp, Bang, mobilnya ada di sini. Oke.
jagain ya. Karena kayaknya ini bukan orang biasa-biasa aja nih. Anda udah punya kecurigaan itu ya? Udah. Anda nggak tahu ini dulu pejabat pajak apa sih? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Kemudian mereka, oke, kita jagain semua. Cek ada berapa polisi. Ini di sini ada sekian-sekian. Itu jadi di Pesanggerahan waktu itu penuh kan, penuh sama kita. Baru malamnya banser pada kesana karena makin nggak kondusif. Mobilnya hilang. Bang, mobilnya nggak ada. Terus saya bilang, tanyain kemana mobilnya. Dijawab sama polisi, mobilnya dipakai untuk menjemput saksi. Saya udah langsung, wah ini mafia ini. Bagaimana bisa mobil yang ditahan karena bagian dari barang bukti keluyuran untuk jemput saksi. Saksinya malam mobilnya balik. Yang Yang 15 tahun. 15 tahun punya SIM belum ya kira-kira? Belum, pasti. Ke kantor polisi. Kalau kita nih, gua nih, sampai sekarang aja anak gua nggak gua kasih karena umurnya belum. Yang berani kayak gitu hanya orang-orang dengan privilege khusus. Mas Aiman masa berani kayak gitu? Anaknya berapa tahun? Nyetir mobil aja. Terus platnya diganti. Dan barang bukti. Dan barang bukti. Yang plat belakangnya PBP. Kan berubah tuh malamnya. Ya. Siangnya B120DEN, malamnya jadi PBP. Apa jawaban polisi? Enggak ada penggantian. Mobilnya tetap ada kok. Jadi dalam hal ini logika kita lagi diperkosa gitu loh. Logika kita ini lagi dimain-mainin. Saya bilang ke anak-anak, jangan pernah berhenti, pokoknya cek terus. Ada nomor curiga? Oh, Ini pasti iyalah. sesuatu nih. Iyalah. Ini orang siapa ini? Iyalah. Bahkan Anda berpikir, jangan-jangan mafia yang bisa nyuruh-nyuruh dan lain sebagainya. Saya harus tanyakan, mohon maaf. Ke depan bayangan seperti apa anak Anda belum bisa membayangkan soal itu. Tapi dokter Tatang selalu menyampaikan ini kualitas hidupnya turun. Jadi mohon keluarga lebih kuat.